Salve ma bro, ketemu lagi dengan Bang Ber di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor yang bertema eksorsis pertama buatan Indonesia yang berjudul Kuasa Gelap, yang dimana film ini terinspirasi dari kisah eksorsis yang pernah dilakukan oleh seorang Romo di Indonesia yang bernama Romo Yohanes Robini Marianto. Dan film Kuasa Gelap ini menceritakan tentang kisah seorang Romo yang bernama Thomas, di mana Romo Thomas ini bertekad untuk mengundurkan diri sebagai seorang imam Katolik setelah ibu dan adiknya meninggal dalam sebuah kecelakaan yang tragis. Dan semenjak kejadian itu, membuat Romo Thomas sangat terpukul dan ia mulai meragukan keimanannya. Seperti biasa, kita akan membahas sinopsisnya terlebih dahulu. Dan untuk video analisisnya, kita akan bahas di video yang berbeda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan mari kita mulai. Jalangkung Jelangse. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Aku yakin Diandra di surga pasti senang kalau bisa lihat Romo senyum. Kata-kata yang dia ucap dan bahasa yang dia gunakan, sepertinya ini sesuatu yang sangat serius. Ada murid-murid Lucifer lain yang merasuki Kayla. Saya hanya merasa saya tidak bisa menolong orang lain. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang gadis muda yang bernama Kayla dan Sheila yang saat ini sedang menggosip di dalam sebuah mobil. Rupa-rupanya, kedua gadis tersebut sedang menggosipkan pacar dari ibu Kayla yang bernama Dennis. Di sini terlihat bahwa Kayla sangat tidak suka kalau ibunya yang bernama Maya tersebut menjalin hubungan dengan Dennis. Kayla bercerita kepada Sheila kalau ia sangat ingin agar ibunya dan Dennis bisa putus. Karena menurut Kayla, kalau Dennis adalah seorang lelaki yang berhidung belang. Ia juga sudah berkali-kali memberitahu ibunya agar segera putus dengan Dennis pacarnya. Tetapi ibunya selalu menolak mentah-mentah saran dari Kayla tersebut. Dan karena itulah Kayla menceritakan keluh kesahnya kepada sahabatnya itu yang bernama Sheila untuk meminta saran darinya agar ibunya dan pacarnya bisa putus. Tapi siapa sangka di sini Sheila malah menyarankan Kayla untuk meminta tolong kepada arwah ayah Kayla yang telah lama meninggal dengan menggunakan media jalangkung. Karena merasa frustasi, Kayla akhirnya menerima mentah-mentah saran dari sahabatnya tersebut. Kemudian, Sheila pun mengeluarkan sebuah boneka jelangkung yang sudah ia siapkan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah di makam ayah Kayla. Dengan harapan, kalau arwah dari ayah Kayla akan membantunya untuk memisahkan ibunya dari pacarnya Dennis. Dan tanpa menunda-nunda lagi, mereka pun akhirnya mulai melakukan ritual pemanggilan arwah ayah Kayla dengan menggunakan media jelangkung. Dan saat mereka selesai membacakan mantra, tiba-tiba boneka jelangkung tersebut pun bergerak. Lalu kemudian si Kayla pun mulai menceritakan ketidaksetujuannya atas hubungan sang ibu dan Dennis pacarnya. Dan setelah itu, Kayla meminta tolong kepada roh yang ia pikir adalah roh dari ayahnya agar membuat sang ibu putus dengan pacarnya tersebut. Namun, saat tengah asik bercengkrama dengan arwah tersebut, tiba-tiba muncul seorang penjaga kuburan misterius yang saat itu sedang berpatroli dan tidak sengaja melihat mereka berdua sedang berada di kuburan tersebut. Lalu si penjaga pun menghampiri dan menegur mereka. Karena terkejut, mereka berdua pun langsung beranjak pergi dari situ. Singkat cerita, si Kayla yang baru pulang dari kuburan melihat ibunya sedang tertidur di sofa. Dan si Kayla pun memasangkan selimut ke tubuh ibunya. Setelah itu, si Kayla pun pergi menuju ke kamarnya. Dan tiba-tiba ia melihat ibunya sudah berada di atas tangga yang menuju ke kamarnya tersebut. Yang dimana itu membuat si Kayla menjadi terkejut setengah mampus. Karena beberapa menit sebelumnya ia melihat ibunya sedang tiduran di atas sofa. Akan tetapi, karena tak percaya dengan apa yang ia saksikan, Kayla pun kembali memastikan bahwa ibunya sedang tidur di sofa. Akan tetapi saat melirik ke sofa, ia melihat ibunya sudah tidak ada di situ. Setelah itu Kayla kembali melirik ke tangga dan di tangga pun ibunya sudah tidak ada. Karena ketakutan, Kayla pun langsung berlari menuju ke kamarnya yang berada di lantai atas.
Keesokan harinya, si Kayla hendak bersiap untuk berangkat ke sekolah. Lalu tidak sengaja dia memergoki ibunya yang sedang ribut di telepon dengan si Dennis, calon bapak tirinya. Kayla yang mendengar hal itu merasa sedikit girang karena merasa kalau almarhum ayahnya telah mengabulkan keinginannya. Dia merasa kalau ritual pemanggilan roh ayahnya tersebut yang melalui media jelangkung telah berhasil. Lalu si Kayla pun langsung bergegas berangkat sekolah dengan hati yang sangat girang. Namun saat baru saja keluar dari pintu rumahnya, ia singgah ke sebuah tong sampah untuk membuang boneka jelangkung yang semalam ia gunakan untuk melakukan pemanggilan arwah. Kemudian scene pun berpindah dan memperlihatkan Kayla yang sudah berada di dalam kelas bersama dengan Sheila. Lalu Kayla melihat hal yang sangat janggal terjadi kepada sahabatnya itu, yang dimana Kayla melihat bekas luka lebam di leher si Kayla. Karena merasa penasaran, Kayla pun bertanya kepada Sheila, "Mengapa leher kamu ada luka lebamnya, Jang?" Di sore harinya, sepulangnya Kayla dari sekolah, ia merasa sangat kecewa setelah mengetahui kalau ternyata ibunya dan Dennis masih baik-baik saja. Karena galau mengetahui ibunya dan Dennis tidak jadi putus, akhirnya dia berlari menuju ke kamarnya. Dan tiba-tiba ia dikejutkan dengan kembalinya boneka jelangkung yang sudah ia buang di pagi tadi. Dan disinilah keanehan demi keanehan, serangan demi serangan, gangguan dan demi gangguan pun mulai terjadi. Di mana entitas arwah yang hadir saat ritual pemanggilan arwah yang dilakukan Kayla dan sahabatnya Sheila itu bukanlah arwah dari almarhum ayahnya. Tetapi yang hadir justru adalah roh jahat yang hendak mengincar jiwa Kayla dan sahabatnya. Dan malam pun tiba dengan rinai hujan yang menemani, gemericik yang menggema ditambah dengan semilir angin yang menerpa nurani, membuat diri ini semakin hampa dan tak mengerti harus bagaimana. Lah, kok malah nyanyi? Oke. Di malam yang sepi, dingin dan mencekam, terlihat Kayla yang sedang tertidur. Dan tiba-tiba ia didatangi oleh sosok setan yang tak sengaja Kayla dan Sheila hadirkan saat melakukan pemanggilan arwah. Dan karena terkejut, ia pun akhirnya terbangun dan berteriak histeris. Dan ibu dari Kayla yang mendengar teriakan histeris dari dalam kamar putrinya, langsung bergegas menuju kamar Kayla untuk mengecek apa yang sedang terjadi dengan anaknya tersebut. Dan ternyata indikasi awal atas kasus kerasukan Kayla pun mulai terjadi. Malam pun berlalu dan di keesokan harinya saat berada di sekolah, Kayla kembali dikejutkan oleh kabar meninggalnya Sheila sahabatnya karena gantung diri. Mendengar kabar tersebut, sontak membuat Kayla menjadi sangat terpukul dan akhirnya membuat dirinya menjadi makin depresi. Kemudian di tempat lain diperlihatkan seorang Romo eksorsis yang akrab dipanggil dengan Romo Rendra sedang melakukan sebuah ritual eksorsis kepada seorang anak kecil. Dan di sini Romo Rendra ditemani oleh asistennya yang bernama Romo Michael yang sedang kewalahan menghadapi entitas yang merasuki anak kecil tersebut. Lalu Romo Rendra yang melihat asistennya sedang kewalahan tak tinggal diam, ia langsung menghampiri anak kecil yang sedang dirasuki tersebut. Dan Romo Rendra langsung berdoa dalam bahasa Latin. Dan tidak perlu waktu lama, akhirnya iblis yang merasuki anak kecil tersebut berhasil dikalahkan. Singkat cerita, setelah selesai melakukan eksorsis, keesokan harinya Romo Rendra dipanggil oleh Romo Robi untuk membantu menangani kasus yang menimpa Kayla, yang adalah salah satu siswinya. Mendengar permintaan tersebut, Romo Rendra merasa harus membantu siswi tersebut. Akan tetapi, ia kebingungan sebab asisten yang selama ini selalu menemaninya telah mengundurkan diri dengan alasan kalau asistennya yang sebelumnya tidak mampu menghadapi iblis karena kebiasaan iblis yang selalu mengorek luka atau dosa lama untuk melemahkan korbannya. Karena si iblis bisa mengetahui semua dosa-dosa korbannya dan itulah yang dimanfaatkan oleh iblis. Mendengar hal itu, Romo Robi mengusulkan kepada Romo Rendra untuk merekrut Romo Thomas agar menjadi asisten barunya. Kemudian scene kembali berpindah dan memperlihatkan Kayla yang saat itu sedang berada di dalam kelas. Di scene ini memperlihatkan perilaku Kayla yang sangat aneh, di mana ia bersenandung sembari menggambar suatu sosok yang selama ini selalu mengganggunya. Melihat itu,
si guru pun langsung menegur Kayla agar jangan berisik karena saat ini jam pelajaran masih berlangsung. Akan tetapi, bukannya berhenti, Kayla malah semakin menjadi-jadi. Ia malah menusuk tangannya sendiri. Di sini pun mulai terungkap kalau ternyata Kayla saat ini sedang dirasuki oleh sosok iblis. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian tersebut, ibu Kayla tak sengaja menemukan boneka jelangkung yang pernah digunakan oleh Kayla sebelumnya. Selain itu, ibu Kayla juga menemukan sebuah buku harian milik putrinya tersebut. Dan saat membukanya, ia terkejut dengan isi buku harian itu, yang dimana buku harian tersebut berisi tulisan putrinya yang ternyata selama ini si putrinya Kayla tersebut sangat tidak menyetujui hubungannya dengan Dennis. Bukan hanya itu, di dalam buku harian tersebut juga terlihat sosok gambar entitas iblis yang sangat mengerikan, sosok yang pernah digambar oleh Kayla sebelumnya. Mengetahui hal tersebut, ibu Kayla ini merasa sangat khawatir atas yang dialami oleh putrinya tersebut. Di sini, ibu Kayla sudah menyadari bahwa ada yang aneh dari putrinya. Berdasarkan bukti-bukti yang didapatkannya, ibu Kayla berasumsi kalau putrinya sedang diganggu oleh roh jahat, yang dimana itu membuat dirinya semakin mengkhawatirkan keadaan putrinya tersebut. Singkat cerita, karena khawatir, Maya ibu dari Kayla ini langsung menghubungi Romo Rendra untuk menceritakan hal-hal ganjil yang ia dapatkan di kamar Kayla sebelumnya. Mendengar hal tersebut membuat hati Romo Rendra menjadi iba dan ia ingin lekas membantu Kayla dari masalahnya tersebut. Dan tak ingin membuang-buang waktu lagi, Romo Rendra langsung menuju ke rumah Kayla ditemani oleh Romo Thomas dan seorang suster. Tanpa berlama-lama lagi, Romo Rendra, Romo Thomas, dan suster mulai mempersiapkan iman mereka untuk menghadapi si iblis yang merasuki Kayla tersebut. Akan tetapi, saat proses eksorsis hendak dimulai, iblis yang merasuki Kayla berusaha mengelabui Romo Rendra serta timnya dengan mengatakan bahwa Kayla baik-baik saja. Akan tetapi, Romo Rendra tidak tertipu dengan muslihat si iblis ini. Ia tetap dengan teguh melanjutkan proses eksorsis tersebut. Setelah mengalami beberapa pergulatan yang cukup menyulitkan, akhirnya iblis yang merasuki Kayla pun mulai menyerah. Akan tetapi beberapa minggu kemudian setelah semuanya berlalu, Romo Rendra yang saat itu sedang mengendarai mobil tiba-tiba dihadang oleh seorang wanita muda yang berdiri di tengah jalan. Melihat hal itu, Romo Rendra pun langsung menghampiri wanita tersebut. Ternyata wanita itu adalah Kayla. Akan tetapi, saat dihampiri, Kayla tiba-tiba pingsan yang dimana itu membuat Romo Rendra terkejut dan akhirnya terpaksa membawa Kayla yang sedang pingsan itu masuk ke dalam mobilnya dan berniat untuk mengantarkannya pulang. Dan saat di dalam mobil, Romo Rendra mulai menyadari kalau ada yang aneh dari diri Kayla ini. Dan benar saja, tak lama kecurigaan itu benar-benar terjadi, di mana Kayla yang secara misterius tiba-tiba menghilang dan dengan cara misterius pula, Kayla langsung berdiri di depan mobil Romo Rendra. Spontan, Romo Rendra langsung mengambil rosario miliknya dan langsung berdoa. Dan tak berselang lama, Kayla yang sebelumnya berada di luar mobil tiba-tiba berteleport ke dalam mobil dan langsung menyerang Romo Rendra dengan cara mencekiknya. Dan karena kejadian tersebut, membuat Romo Rendra harus dirawat di rumah sakit. Akan tetapi berkat kejadian tersebut pula, membuat Romo Rendra semakin menyadari kalau ternyata akibat ritual pemanggilan arwah yang dilakukan oleh Kayla sebelumnya telah menarik perhatian roh jahat dengan tingkat yang lebih tinggi. Akan tetapi mengingat keadaan Romo Rendra yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit, membuatnya kesulitan untuk membantu Kayla. Namun, tak berselang lama, tiba-tiba Romo Thomas datang menawarkan dirinya untuk membantu kasus yang menimpa Kayla. Romo Thomas yang awalnya meragukan imannya ini, tiba-tiba sangat bertekad untuk membantu dan menolong Kayla. Sementara itu di tempat lain, diperlihatkan Kayla yang sedang kerasukan sedang mempersiapkan suatu ritual dengan menjadikan ibunya sebagai tumbal. Di sini, terlihat Maya, ibu dari Kayla tersebut, sedang disiksa oleh iblis yang merasuki Kayla.
Akan tetapi Ibu Kayla berhasil kabur dari si iblis tersebut. Dan akhirnya terjadi aksi saling kejar-kejaran antara iblis dan Ibu Kayla tersebut. Di tengah kejar-kejaran antara Ibu Kayla dan si iblis, tiba-tiba datanglah Romo Thomas yang sudah sangat siap secara mental untuk menghadapi iblis tersebut dan langsung memulai ritual eksorsisnya. Dan saat Romo Thomas hampir berhasil mengusir iblis tersebut dari dalam tubuh Kayla, tiba-tiba si iblis menggunakan luka masa lalu dari Romo Thomas untuk mengelabuhinya. Yang dimana si iblis kembali mengingatkan Romo Thomas dengan adik dan ibunya yang sudah lama meninggal akibat tragedi kecelakaan yang menimpa dirinya beserta ibu dan juga adiknya di masa lalu. Dan benar saja, muslihat iblis tersebut berhasil membuat pikiran Romo Thomas menjadi kacau. Yang dimana setelah itu Romo Thomas terpental jauh akibat serangan dari si iblis tersebut. Singkat cerita, Romo Thomas yang sebelumnya terpental sangat jauh akhirnya kembali bangkit karena ia mengingat apa yang dikatakan oleh Romo Rendra sebelumnya, bahwa iblis mampu menggunakan dosa-dosa kita di masa lalu untuk membuat kita menjadi lemah. Dan tak disangka-sangka, Romo Thomas yang berhasil bangkit kembali langsung menghampiri iblis tersebut dan langsung melafalkan doa Bapa Kami dalam bahasa Latin. Meskipun terjadi beberapa pergulatan yang sangat hebat antara Romo Thomas dan si iblis, akhirnya Romo Thomas berhasil mengusir keluar iblis tersebut dari tubuh Kayla. Dan di akhir cerita terlihat Romo Thomas yang sudah kembali mendapatkan panggilannya dan menjawab panggilan tersebut untuk menjadi seorang imam. Dan film pun tamat. Om bilang, di sini ada pesta kecil-kecilan. Aku yakin Diandra di surga pasti senang kalau bisa lihat Romo senyum. Kata-kata yang dia ucap dan bahasa yang dia gunakan, seperti ini sesuatu yang sangat serius. Ada murid-murid Lucifer lain yang merasuki Kayla. Saya hanya merasa saya tidak bisa menolong orang lain. Semua musuh saya perintahkan untuk segera pergi. Oke, mabro-mabro sekalian, mungkin ada beberapa hal yang menurut Bang Bear dalam film ini sangat terkesan berlebihan. Seperti adegan yang dimana Romo Thomas yang sedang melakukan eksorsis yang terkesan terlalu dipaksakan. Jadi akhirnya malah terlihat seperti seakan-akan menonton film Avengers. Dan juga beberapa elemen yang terkesan sangat sia-sia. Seperti misalnya di dalam film Kuasa Gelap ini beberapa kali Bang Bear melihat adegan yang memperlihatkan Rosario. Tetapi sekalipun Bang Bear tidak pernah melihat kalau doa Salam Maria dilafalkan di dalam film ini. Jadi ya ciri khas kekatolikannya terasa sangat kurang. Tapi secara keseluruhan film ini benar-benar menjadi angin segar di tengah-tengah banyaknya film horor Indonesia yang dari dulu sampai sekarang terlalu menjerumuskan orang-orang dengan cerita-cerita tahayulnya. Tetapi film Kuasa Gelap ini dengan berani mengangkat topik eksorsis dalam gereja Katolik dengan autentik dan sangat jujur. Nah, kalau Mabro tertarik dan penasaran dengan analisis lengkapnya, Bang Bear akan bahas di video yang terpisah. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan like channel ini agar Mabro-Mabro sekalian tidak ketinggalan video analisisnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Akhir kata, saya Bang Bear pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.